Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irin Desvita dengan NIM 12011327165, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Geografi kelas 2B. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal organik pada mata kuliah Geomorfologi Umum yang dimampu oleh Bapak Ismail MPD. Pengertian bentuk lahan organik. Bentuk lahan organik adalah bentuk lahan atau landform yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang, coral reef. Terumbu karang adalah bangsa endapan kapur atau limestone, CaCO3, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut. Pensekresi kapur berupa koral atau karang. Koral sendiri adalah koloni dari biota laut yang dinamakan polip. Sebagian besar polips melakukan simbiosis dengan alga Zooxanthellae yang hidup di dalam jaringannya. Dalam simbiosis Zooxanthellae menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik berupa nitral. Jenis-jenis bentuk bahan organik. Yang pertama, fringing reef atau terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai sampai dengan pantai pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke arah luar menuju laut lepas. Contohnya Pantai Pasir Putih, Pantai Bama. Yang kedua ada barrier reef atau terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 ke arah laut lepas. Terbentuk pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Contohnya Batuan Tengah atau Bintan Kepulauan Riau, Spermonde di Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada atol atau terumbu karang cincin. Terumbu karang yang terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas pulau-pulau vulkanik yang tenggelam, sehingga tidak dapat terdapat perbatasan dengan daratan. Contohnya Takebone Rate di Sulawesi dan Maratua di Kalimantan Selatan. Proses pembentukan lahan organik. Bentuk lahan asal organik ini diproses melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya adalah terumbu karang dan pantai bakau. Pantai bakau. Hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai, di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Yang kedua ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisme yang berasosiasi dengan karang dan membentuk zat kapur. Terumbu karang dibentuk oleh aktivitas hewan karang, yaitu simbiosis antara polip dengan alga Zooxanthellae serta organisme penghasil kapur lainnya. Dampak aktivitas manusia merusak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik. Salah satu penyebab terjadinya kerusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia ialah yang pertama pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur ataupun pasir. Sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan kemudian mengendap di dasarnya. Yang kedua, kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan yang disebabkan faktor alam misalnya perubahan suhu air laut, topan, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung Merapi, pemangsa, dan penyakit. Dampak kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor manusia. Yang ketiga ada sunscreen. Sunscreen ini memiliki kandungan bahan kimiawi, oksibenzon, dan octinoxate. Berdasarkan penelitian para ahli, senyawa kimiawi tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemutihan atau coral bleaching. Klasifikasi terumbu karang pada bentuk lahan organik. Yang pertama berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. A. Karang hermatipik.
Karang hermatifik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Yang kedua, karang ahermatipik. Karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Yang kedua, berdasarkan bentuk dan tempat tumbuh. Terumbu atau reef. Endapan masif batu kapur atau limestone, terutama kalsium karbonat CaCO3 yang utamanya dihasilkan oleh hewan karang, dan biota-biota lain, seperti alga berkapur yang mensekresi kapur, seperti alga berkapur dan moluska. Karang atau koral disebut juga dengan karang batu atau stony coral, yaitu lawan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi CaCO3. Karang batu termasuk ke dalam kelas Anthozoa, yaitu anggota filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium polip. Selanjutnya, karang terumbu, yaitu pembangunan utama struktur terumbu. Biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik atau hermatipik koral atau karang yang menghasilkan kapur. Yang ketiga, berdasarkan letak. Terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi atau karang penerus atau fringing reef adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Secara umum, terumbu karang penghalang atau barrier reef menyerupai terumbu karang tepi. Terumbu karang cincin atau atolls merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau. Atol banyak ditemukan pada daerah tropis di Samudra Atlantik. Terumbu karang datar. Terumbu karang datar atau gosong terumbu atau patch reef kadang-kadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat island. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Manfaat terumbu karang. Terumbu karang sangat bermanfaat bagi lingkungan, perekonomian, dan kehidupan di laut. Manfaat terumbu karang dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yang pertama, manfaat langsung. Yang pertama, sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan beronang, ikan ekor kuning, dan batu karang. Yang kedua, pariwisata. Wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Yang ketiga, penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, ada manfaat tidak langsung. Proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang biak untuk membentuk seperti kondisi saat ini. Tempat tinggal, berkembang biak dan mencari makan ribuan jenis ikan, hewan, dan tumbuhan yang menjadi tumpuan kita. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia dengan luas sekitar 600.000 km persegi. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai bentuk lahan asal organik. Jika ada kesalahan saya dalam pengucapan kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.